Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 827, siapa yang tidak berguna? Beberapa teman sekelas lainnya diam-diam tersenyum, dan juga merasa Thomas Kin terlalu kolot. Semua orang pergi menari, sedangkan dia duduk di sini sendirian sambil minum. Orang seperti ini adalah tipe pria rumahan. Kamu tahu pria rumahan, kan? Dia berani berbuat apapun di internet, tetapi kenyataannya dia bahkan tidak bisa apa-apa. Lia, aku pernah bertemu sebelumnya saat kencan buta. Kami bertemu di bar dan seorang preman menindasku, tetapi dia bahkan pura-pura tidak melihatnya. Benar-benar menyebalkan. Oh. Orang seperti itu benar-benar pantas melajang seumur hidupnya. Sungguh ajaib jika dia bisa menemukan pacar. Kesan semua orang terhadap Thomas Kin berubah menjadi lebih buruk. Awalnya, mereka mengira dia adalah pria Miss N kecil. Setelah teman sekelas wanita itu menceritakan tentang kencan butanya dengan pria penakut tuh, semua orang tiba-tiba merasa bahwa Thomas Kin juga orang yang seperti itu. Meskipun Jessie Chen juga merasa Thomas Kin agak terlalu jujur, tetapi dia juga tidak masalah dengan hal itu, karena dia adalah kakak iparnya. Kakak perempuannya adalah pedang tua dan orang yang jujur. Tentu saja, pacar yang dia pacari juga orang yang jujur, dan itu sangat masuk akal. Tepat ketika semua orang sedang minum dan mengobrol, seorang pemuda tiba-tiba datang dengan membawa 4 hingga 5 orang pria bertato. Beberapa orang itu membawa botol bir dan terlihat sangat garang. Pemuda itu berjalan maju dengan membawa botol bir di tangannya dan melihat Clara sambil berkata, "Wanita jalang kecil, kamu yang menendangku tadi, kan?" Clara menoleh dan langsung panik ketika melihat begitu banyak orang. "Siapa? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti, aku tidak mengenalmu." Pemuda itu tersenyum sinis dan berkata, "Tidak mengenalku. Kalau begitu aku akan membuatmu mengenalku." Mundur beberapa langkah dan meraih lengan Rafael Gao. Ketika melihat itu, pemuda itu berjalan ke arah mereka berdua dengan membawa setengah botol bir itu, dan berkata sambil menunjuk Rafael Gao, "Kamu adalah pangerannya, kan? Kamu ingin membantunya, kan?" Sambil mengatakan itu, beberapa pria bertato itu juga mengelilingi mereka, dan mereka mungkin akan mulai berkelahi jika tidak senang. Wajah Rafael Gao berubah drastis dalam sekejap. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan melepaskan dirinya dari tangan Clara. "Tidak, tidak, kami hanya teman biasa." Setelah mengatakan itu, Rafael Gao dengan cepat menjauh dari Ciara dan terlihat seperti tidak mengenalinya. Ciara tercengang dan berkata, "Marga Gao, apa yang kamu katakan? Kamu tidak mengenalku. Katakan sekali lagi jika berani." Rafael Gao memalingkan mukanya dan pura-pura tidak mengenalnya. Ekspresi Ciara menjadi tidak enak dipandang. Dia tidak menyangka bahwa beberapa preman itu akan membuat Rafael Gao takut seperti itu. Mereka tadi bahkan masih menertawakan Thomas Kin takut masalah, dan mengatainya pria rumahan yang akan mundur ketika bertemu dengan orang jahat. Hasilnya, pacarnya adalah tipe orang seperti itu, dan itu benar-benar membuatnya malu. Bawah dengan ekspresi jahat di wajahnya. "Adik, kamu ingin berjalan sendiri dan ikut denganku, atau aku memelukmu pergi dengan paksa?" Wajah Jessie Chen sedikit berubah, dan dia pun berkata, "Bajingan sialan, cih." Jessie Chen meludahi tubuh pemuda itu. Pemuda itu tidak hanya tidak marah, tetapi malah lebih bersemangat. "Oh, cukup berani, hahaha. Aku suka yang seperti ini, aku harap kamu juga bisa seberani ini di ranjang nanti." Setelah mengatakan itu, pemuda itu pun langsung bertindak. Tiba-tiba, Thomas Kin menarik Jessie Chen ke belakangnya, dan berkata dengan dingin pada pemuda, "Aku tidak peduli jika kamu menyentuh Clara, tapi dia tidak boleh." Pemuda itu mengerutkan keningnya, dan memandang Thomas Kin sambil berkata dengan sinis,
Apakah kamu ingin menjadi pahlawan? Apa kamu pernah mendengar Kak Jim di jalanan? Thomaskin tersenyum dengan sinis dan berkata, orang kecil sepertimu tidak pantas untuk aku dengarkan. Pemuda itu menyipitkan matanya dan melemparkan botol di tangannya ke atas meja. Suara pecahan tiba-tiba terdengar. Botol itu pecah, dan meja pun dipenuhi dengan pecahan kaca. Pemuda itu menggertakkan giginya dan menunjukkan ekspresi garang. Aku orang kecil. Apa kamu yakin? Ketika melihat mata pemuda yang mengancam itu, Thomaskin hanya tersenyum tipis. Dia menyapu meja itu dengan tangannya dan mengambil segenggam pecahan kaca. Ekspresi Jesse Chen sedikit berubah. Kakak, Kak Thomas. Hati-hati. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan Thomaskin, dan hanya menatapnya dengan bingung. Thomaskin tiba-tiba menggenggam. Terdengar suara prak. Semua orang pun menarik napas dalam-dalam. Itu adalah segenggam pecahan kaca. Bukankah tangannya akan rusak? Namun, setelah selesai menggenggamnya, Thomaskin perlahan melepaskannya di hadapan semua orang. Yang keluar dari jarinya adalah pasir kaca. Pasir yang dihancurkan oleh tangan kosong Thomaskin. Semua pecahan kaca itu berubah menjadi pasir halus karena tekanan ganas Thomaskin. Wajah pemuda dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka pun terkejut. Kekuatan apa itu? Pecahan kaca yang sangat tajam itu seperti biskuit yang rapuh dan langsung hancur begitu saja di tangan Thomaskin. Pemuda itu tidak berani bertindak gegabah. Bagaimana mungkin orang biasa bisa memiliki kemampuan seperti itu? Di mana kamu tinggal? Tubuh pemuda itu sudah mengeluarkan keringat dingin saat ini, dan dia memiliki firasat yang tidak baik. Thomaskin juga malas berbicara omong kosong dengannya. Monica Lei dan Rudy. Yang mana yang kamu kenal? Wajah pemuda itu sedikit berubah, dan kedua kakinya pun gemetar. Dia tidak kenal dengan Kak Monica dan Kak Rudy, bukan karena mereka tidak terkenal, tetapi karena dia tidak pantas. Tidak disangka bahwa Thomaskin bahkan bisa menyebutkan nama Monica Lei dan Rudy begitu saja, dan panggilan itu juga berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya memanggil Monica Lei dengan panggilan Kak Monica. Bahkan banyak orang yang tidak tahu siapa nama lengkap Kak Monica. Tetapi Thomaskin bahkan dapat menyebutkan langsung nama Monica Lei, dan terlihat dengan jelas bahwa dia adalah orang dalam. Pemuda itu panik dan berkata dengan cepat, "Maaf, aku yang salah karena tidak tahu diri. Kakak, kalian bersenang-senanglah. Hari ini biar aku saja yang bayar. Aku akan memesankan kalian beberapa piring buah." Setelah mengatakan itu, pemuda itu langsung berlari ke dalam bersama dengan beberapa orangnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.